Hello guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS kali tes bersama saya, Penisia Simanjunta. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tes karakteristik pribadi dengan tema jejaring kerja. Ini merupakan soal-soal HOTS yang muncul saat tes CPNS pada tahun 2021. Jadi jangan lupa untuk simak videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Kita ingat kembali ya teman-teman bahwa tema TKP jejaring kerja untuk menguji apakah peserta tes mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Seperti biasa, teman-teman jawab terlebih dahulu, baru kita selesaikan secara bersama-sama. Saya sudah bekerja lama di sebuah perusahaan dan tidak juga mendapat promosi jabatan. Suatu hari, rekan kerja saya yang baru beberapa bulan bekerja mendapatkan promosi jabatan. Saya, A. Pasti ada persekongkolan. B. Pasti giliran saya akan datang juga. C. Meningkatkan kinerja agar mendapat kesempatan promosi. D. Tetap bekerja seperti biasa. Dan E. Tidak terima dan memutuskan keluar dari perusahaan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C, meningkatkan kinerja agar mendapat kesempatan promosi. Dalam bekerja, kita harus menunjukkan secara nyata kemampuan, keahlian, dan tanggung jawab kerja kita. Jadi, jika ada rekan kerja yang mendapat promosi jabatan, sikap kita seharusnya yaitu meningkatkan kinerja agar mendapat kesempatan promosi. Nah, untuk opsi lainnya, untuk opsi D, tetap bekerja seperti biasa mendapatkan poin 4. Opsi B, pasti giliran saya akan datang juga, tetap berpikir positif, poinnya juga 3. Dan untuk opsi E dan A, ini poinnya 2 dan 1, karena apa? Ini merupakan respon negatif, sehingga tidak menunjukkan jawaban yang diharapkan oleh soal. Untuk opsi C, meningkatkan kinerja agar mendapatkan kesempatan promosi mendapatkan poin tertinggi 5, karena dalam bekerja di suatu lingkungan kerja tertentu, kita harus melakukan persaingan secara sehat dengan meningkatkan kinerja. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, sudah dapat jawabannya. Dalam keseharian di kantor, saya termasuk orang yang A. Supel dan mudah akrab. B. Disiplin dan pekerja keras. C. Ulet dan pantang menyerah. D. Pintar dan penuh ide-ide segar. Dan E. Bertanggung jawab dan memiliki kepribadian yang kuat. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E. Bertanggung jawab dan memiliki kepribadian yang kuat. Poin yang paling penting dalam suatu pekerjaan adalah sikap tanggung jawab dan memiliki kepribadian yang kuat. Untuk opsi lainnya, untuk opsi B, disiplin dan pekerja keras mendapatkan poin 4. Kemudian untuk opsi D, pintar dan penuh ide-ide segar mendapatkan poin yang ketiga, karena kita dituntut juga untuk selalu kreatif. Untuk opsi C, ulet dan pantang menyerah mendapatkan poin yang kedua. Dan opsi A, supel dan mudah akrab. Tidak hanya akrab saja yang diperlukan sehingga mendapatkan poin 1. Nah, untuk opsi E mendapatkan poin yang kelima karena bertanggung jawab dan memiliki kepribadian yang kuat. Dengan sikap tanggung jawab, maka kita akan mampu bekerja semaksimal mungkin dengan benar. Jadi jika kita melakukan kesalahan, kita akan bertanggung jawab. Dan jika kita memiliki kepribadian yang kuat, kita akan tetap teguh dan menjalankan nilai-nilai integritas yang ada di tempat kerja. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang ketiga, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, kita selesaikan bersama-sama. Suatu hari terdapat beberapa peserta magang baru yang magang di kantor saya. Sikap saya, A. Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. B. Saya meminta peserta magang baru tersebut untuk memperkenalkan dirinya. C. Saya menunggu mereka untuk memperkenalkan diri. D. Saya tak perlu mengusiknya. Dan opsi E. Biarlah perkenalannya terjadi besok-besok saja. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Apabila ada peserta magang yang baru, maka perkenalkanlah diri Anda dan teman-teman Anda kepada peserta magang baru tersebut. Karena sikap tersebut menunjukkan bahwa Anda menghargai peserta magang dan sebagai bentuk mengakrabkan diri. Memang
Biasanya di suatu tempat itu seniornya tidak memperkenalkan diri ya, tapi ini konteksnya soal karakteristik jejaring kerja, jadi kita harus mengakrabkan diri dan mampu bekerja sama dengan teman kerja kita. Seperti itu ya teman-teman. Untuk opsi B dan C masing-masing mendapat poin 4 dan 3. Karena di sini kita menunggu peserta magangnya untuk memperkenalkan diri. Jadi yang paling tepat harus kita sendiri memperkenalkan diri dan teman-teman kita ya. Dan opsi D dan E masing-masing 2 dan 1 karena menunjukkan sikap yang tidak peduli dan tidak mau mengakrabkan diri. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Rekan kerja Anda diminta untuk menggunakan aplikasi terbaru untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, rekan Anda belum memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. Sikap Anda adalah A. Mengajarinya hingga bisa, B. Mengajarinya jika atasan memerintahkan, C. Mengajarinya ketika jam kantor selesai, D. Meminta rekan kerja Anda yang lain untuk mengajarinya, dan E. Memberinya cukup panduan dan mengajarinya ketika ada waktu luang. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Mengajarinya hingga bisa. Pada opsi A mendapat poin 5 karena memiliki kepedulian kepada rekan kerja untuk saling membangun terdapat pada opsi tersebut yang menunjukkan sikap kepedulian dan mau bekerja sama. Untuk opsi lainnya, untuk opsi E memberinya cukup panduan dan mengajarinya ketika ada waktu luang mendapat poin yang 4 karena di sini hanya memberikan cukup panduan dan belum tentu teman kita itu mengerti nanti menjalankan panduan tersebut. Kemudian untuk opsi C, mengajarinya ketika jam kantor selesai, ini juga bukan respon yang cepat dan tepat karena kita tidak tahu jam kantor nanti selesai apakah teman kita sudah memiliki pekerjaan lain lagi. Kemudian untuk opsi D, meminta rekan kerja Anda yang lain untuk mengajarinya, ini merupakan respon yang tidak baik karena kita memerintahkan orang lain sementara kita sendiri bisa. Kemudian pada opsi B mendapatkan poin yang pertama karena mengajarinya jika atasan memerintahkan menunjukkan bahwa sikap kita itu tidak baik dan hanya menunggu perintah atasan saja. Sikap kita tidak peduli kepada rekan kerja kita sementara TKP jejaring kerja dituntut untuk mampu bekerja sama, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi A, mengajarinya hingga bisa. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal yang kelima, silakan dijawab. Baik, kita bahas bersama-sama. Anda bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi makanan ringan. Anda mengetahui salah satu rekan di bagian produksi menggunakan bahan makanan yang di bawah standar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sikap Anda adalah A. Melaporkan rekan saya kepada atasan karena tindakan ini dapat merugikan perusahaan. B. Mengumpulkan bukti dan meminta rekan saya untuk mengakui sendiri secara baik-baik kepada atasan sebagai wujud pertanggungjawabannya. C. Melaporkan rekan tersebut kepada atasan karena memiliki dendam pribadi kepada rekan tersebut. Kemudian opsi D. Meminta rekan saya untuk mengganti bahan sesuai standar perusahaan dan menutupinya dari atasan. Opsi E, meminta rekan saya untuk mengganti bahan sesuai standar perusahaan dan melaporkannya kepada atasan saat masalah sudah teratasi. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B, mengumpulkan bukti dan meminta rekan saya untuk mengakui sendiri secara baik-baik kepada atasan sebagai wujud pertanggungjawabannya. Opsi B adalah opsi yang paling tepat karena mampu bekerja sesuai dengan aturan dan tuntutan pekerjaan. Seperti pada soal nomor 2, bahwa dalam bekerja kita dituntut untuk bertanggung jawab dan memiliki kepribadian yang kuat, di mana ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan bertanggung jawab dan dapat menjalankan sesuai dengan tugas di tempat kerja. Seperti itu ya teman-teman. Pada opsi A, melaporkan rekan saya kepada atasan karena tindakan ini dapat merugikan perusahaan, mendapat poin 4 karena di sini selain tindakan kita benar melaporkan tindakan yang salah dan juga mengurangi dampak yang terjadi pada perusahaan. Untuk opsi E, mendapat poin 3, meminta rekan saya untuk mengganti bahan sesuai dengan standar perusahaan dan melaporkannya kepada atasan saat masalah sudah teratasi. Ini kita menunggu hasilnya sudah teratasi terlebih dahulu, sedangkan kita dituntut untuk bertanggung jawab dan melaporkan hal-hal yang salah dalam suatu perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian opsi C, poinnya 2,
karena melaporkan rekan tersebut kepada atasan karena dendam pribadi. Ini menyangkut pautkan masalah pribadi. Kalau dalam bekerja kita tidak boleh menyangkut pautkan masalah pribadi kita. Kita harus bekerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan sesuai dengan integritas. Dan untuk opsi D, meminta rekan saya untuk mengganti bahan sesuai standar perusahaan dan menutupinya dari atasan, merupakan respon negatif atau yang salah, karena di sini kita tidak bertanggung jawab. Maka poinnya paling rendah yaitu 1. Poin tertinggi ada pada opsi B, 5, karena kita mengumpulkan bukti terlebih dahulu, kemudian melapor pada atasan, dan meminta rekan kerja kita mempertanggungjawabkan kesalahannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, karena ada yang meminta untuk dibuatkan soal tugas, di sini saya buatkan soal untuk teman-teman kerjakan. Ada 2 soal, dan jangan lupa untuk menjawab di kolom komentar. Nanti setelah kalian jawab, saya akan membuat keterangan di deskripsi YouTube untuk jawaban yang tepat. Untuk tugas yang pertama, di kantor Anda beredar kabar bahwa salah satu rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja dan kabar sangat menyebar luas sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, silakan teman-teman jawab dari opsi A sampai E dan jangan lupa untuk buat poinnya dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian teman-teman lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, Anda sedang bekerja dalam tim untuk menyelesaikan beberapa proyek. Rekan Anda meminta izin untuk melaksanakan sholat sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh tim kalian belum sepenuhnya selesai. Sikap Anda adalah? Silakan dijawab teman-teman. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar dan kita selesaikan bersama-sama. Nah teman-teman, sekian dulu untuk perjumpaan kita di video kali ini mengenai tes karakteristik pribadi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info dan pembahasan terbaru soal-soal SKD CPNS tahun 2023. Terima kasih.